Layanan pengaduan lapor Pak Purbaya resmi dibuka sejak 2 hari lalu pada Rabu, 15 Oktober 2025. Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran terkait layanan perpajakan dan bea cukai melalui WhatsApp di nomor 082 240 40 6600. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, dalam 2 hari pertama, jumlah laporan yang diterima 15.933 aduan. Pembentukan bilik pengaduan ini telah direncanakan sejak minggu pertama Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tujuannya untuk mencegah perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berpotensi mengarah pada pemerasan maupun tindakan ilegal lainnya. Lapor Pak Purbaya, nomornya ini 08 22404 06600. Buat publik, Pak. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini. Nanti staff saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya. Kita komunikasi dulu, nanti tiap berapa hari kita solve mana yang kita bisa tindak lanjuti. Ini udah langsung aktif, Pak. Aktif. Udah aktif hari ini, Pak. Sudah aktif hari ini, kata dia. Tapi paling enggak WhatsApp-nya udah hidup, jadi bisa masuk sana, kirim aja semuanya ke sana. Pasti dibalas ya, Pak? Pasti. Bukan pasti dibalas. Ditindaklanjuti. Bukan kan kita desain sistem yang langsung jawab ya. Tapi belum tindak lanjuti ya. Nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti akan divalidasi dulu kan, bener nggak nih? Atau cuma nyapin saya aja, komplain sana komplain atau nggak ada. Kita akan validasi dulu, begitu divalidasi oke, kita akan follow up. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita follow up sampai nggak ada lagi yang ngeluh. Terima kasih semuanya. Bukan follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah, kita hajar yang lapornya. Tapi kan bisa juga yang laporin orang lain kan. Kita follow up sesuai dengan masukan yang Majuan, Pak. Dari perkembangan konsumsi listrik di seluruh Indonesia, termasuk daerah yang pusat industri Indonesia. Kalau dia lihat, menurut data yang dia lihat, itu sudah mulai naik tuh demand listrik, dan dari cabang-cabang di setiap daerah kan dia punya kantor cabang itu. Kelihatannya permintaan untuk servis listrik meningkat juga, pembukaan baru meningkat juga. Artinya apa? Dampak kebijakan yang 200 triliun tadi yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu sudah mulai terlihat di perekonomian. Jadi kelihatannya demand mulai menggeliat. Saya harapkan ke depan akan meningkat terus. Dan saya akan minta update ke Dirut PLN mungkin setiap bulan minggu datanya seperti apa. Kita akan lihat kalau yang masih bisa dorong, kita dorong lagi perekonomian. Ada bahasan stimulus nggak, Pak? Stimulus diskon. Nanti itu bukan saya ngomongin. Oh. Habis ini ngomong utang KCIC nggak, Pak? Habis ini sama dengan antara utang KCIC sama dengan antara itu dibahas nggak, Pak? Nanti saya lihat, ini kan pertemuan Dewan Pengawas yang pertama ya, saya mau lihat seperti apa. Bukannya kemarin udah jawab ya, katanya jawabannya tegas. Dengan 2 opsi katanya, Pak, antara dikasih ke pemerintah atau suntik ke AI. Gimana emang nggak tegas itu mah? Berarti itu jadi salah satu topik yang akan dibicarakan juga, Pak? Saya nggak tahu, tapi begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar, tapi Danantara bukan APBN kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana. Pak Menhan baru saja mengumumkan kalau Indonesia akan membeli fighter jet dari China, Chengdu J-10. Ini kesiapan anggaran pemerintah bagaimana untuk pembelian jet tempur China? Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui. Ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? Sekian, saya lupa, 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih, saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang sebelum. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak, termasuk yang itu apa. Tapi kalau yang harusnya sih yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi
Yang harus double cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. Pak Purbaya, tanggapannya dong soal Komisi 11 yang meminta Pak Purbaya tidak mengomentari kementerian-kementerian lain. Ini kan juga salah satu tugas Pak Purbaya juga kan menyoroti. Saya nggak komentari kementerian yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka. Pak, tanggapan ini Pak. Enggak. Itu kan setiap tahun juga ada yang ini kan, ada yang lebih kan anggarannya. Ada yang nggak pakai ya saya ambil aja. Atau bisa dibelanjai, kalau belanja ke tempat lain mungkin ya. Tapi kan ada belanja-belanja yang nggak harus berpihak parlemen. Atau saya pakai untuk ngurangin utang saya. Atau ngurangin issuance. Saya nggak tahu harusnya sih enggak. Pak Purbaya, Kalau saya ngurangin utang, kalau nggak perlu, kenapa harus saya tentukan sesuai dengan ini? Pak Purbaya, Jalannya di depan, kalau nggak butuh ya. Saya mencegah inefisiensi budget. Yang tadi memberikan tambahan yang tak kuat yang dipakai itu aja. Jadi ambil tuh nggak langsung diambil dari sana kan sebagian masih saya. Artinya mungkin nggak diteruskan dengan utangnya atau skema pembiayaan. Saya belum lihat next rasionya kan kita kan 10-an kemarin kan. Ini kan stimulus baru berubah, kita kan baru 1 bulan. Mungkin bulan terakhir baru kelihatan bisa. Kalau kelihatan perlu bulan keempat, cuma 1/4 dari full 1 tahun. Pak Purbaya, Misalnya naik pun sedikit naik. Tapi Pak, kalau kalau Purbaya saya pikir akan lebih tinggi, minimal 0,5% dari tahun ini. Tax rasionya minimal ya. Pak, kalau untuk saya efisien sekali yang lain-lain harusnya lebih tinggi lagi. Kita ngejar ke arah. Pak, kalau untuk 1 tahun Pak Prabowo ini kira-kira apa yang baik dan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki? Misalnya Pak Prabowo, kayak biasanya Pak Prabowo yang bilang Untuk fiskal, Pak. untuk fiskal yang baik ya kita masih jaga kebijakan fiskal masih prudent 3% ke PDB defisitnya, rasio utangnya masih jauh di bawah 60%, masih di bawah 40%. Terus program-program yang dijalankan betul-betul pro rakyat, hanya kita pastikan jalan dengan betul aja, dengan maksimal yang kita perlukan. Terus yang kelemahannya mungkin ya tadi sebelumnya tadi ada program terlalu banyak dikonsentrasi nggak memperlambat ekonomi yang sekarang sudah berbaiki, jadi harusnya ke depan akan lebih bagus lagi. Dan itu mungkin yang utama. Pak Purbaya, untuk yang 8% Pak, kayak ini kan salah satu janji kampanye perubahan 8% itu ke arah ke sana gimana gitu? Kan nggak mungkin tahun depan kan, nggak mungkin dalam waktu tahun. Saya pikir sih pelan-pelan kita akan bergerak makin cepat. Kan kemarin kan terjebak di 5%. Kita coba akhir bulan bisa nggak di atas 5,5. Di tahun depan kita coba dorong ke 6%. Atau mereka kalau lebih 6 lebih sedikit. Tahun depannya lagi dengan perbaikan iklim investasi dan lain-lain harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin ke depan bisa antara 6 sampai 6%. Tahun berikutnya lagi baru kita kebut. Pak kemarin Pak Purbaya, Pak kemarin kan Caimin bilang ada nanti kita lihat kalau perlu ya kita propose ke parlemen, kalau enggak ya atau saya berlindung kembali itu, wah saya nggak bisa nurunin nih, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu mau jadi gimana. Tapi pada dasarnya kita lihat kondisi ekonomi kita kan saya